Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Taysir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, kitab tafsir karya Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam tafsir surat Al-Baqarah. Pada pertemuan terakhir kita selesai dari ayat yang ke-39 dari surat Al-Baqarah. Kita masuk pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-40, 41, 42 dan ayat yang ke-43. Faqala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, Thumma syara'a ta'ala yudzakkir bani Israil ni'amahu 'alaihim wa ihsanahu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mulai mengingatkan Bani Israil terhadap nikmat-nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada mereka. Allah ingatkan Bani Israil dengan kebaikan Allah terhadap mereka. Faqal, maka Allah berfirman, Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Allah berfirman dari ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-43 mengingatkan Bani Israil tentang nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada mereka. Allah berfirman, Ya Bani Israil, wahai Bani Israil, itu wahai anak keturunannya Ya'qub alaihi salatu wassalam, yang berada di Madinah dan yang sekitarnya. Wahai Bani Israil, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah oleh kalian nikmat-nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, dan penuhilah janji kalian kepadaku, maka niscaya aku akan memenuhi janjiku kepada kalian. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah kalian hendaknya takut. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, dan berimanlah terhadap apa yang aku turunkan
yaitu berimanlah kepada Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum, yang Al-Quran tersebut membenarkan apa yang ada pada kalian. Membenarkan kitab Taurat yang ada pada kalian. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kafir atau mengingkari Al-Quran. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kalian menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah, dengan harga yang rendah. Wa iyaya fattakun, dan hendaknya hanya kepada aku atau hanya kepadakulah kalian bertakwa. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian mencampur antara kebenaran dan kebatilan, campur aduk. Dan janganlah kalian menutupi kebenaran, jangan menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-40 sampai ke-43. Di dalamnya Allah mengingatkan Bani Israel tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan ayat di atas. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Al-murad bi Israel Ya'qub alaihi salam. Yang dimaksud dengan Israel di sini adalah Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Wal khitab ma'a firaqi Bani Israel alladzina bil madinati wa ma haulaha. Dan arahan pembicaraan ini yang Allah maksud dengan Bani Israel di sini adalah anak keturunan Ya'qub alaihi salatu wassalam yang tinggal di Madinah dan yang sekitarnya. Wa yadkhulu fihim man ata man ba'dahum, dan juga masuk dalam kategori Bani Israel yang dimaksud di sini adalah mereka yang datang setelah generasi yang Allah Subhanahu wa taala maksud dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang tinggal di Madinah dan yang sekitarnya. Demikian pula orang-orang yang datang setelahnya. Fa'amarahum bi amrin 'am. Maka Allah memerintahkan mereka Bani Israel untuk atau dengan perintah yang umum. Allah perintahkan kepada mereka dengan perintah yang 'am, yang umum. Faqal, maka Allah berfirman, "Udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum." Allah memerintahkan mereka untuk mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah Allah karuniakan kepada mereka. Allah katakan, ingatlah nikmat-nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Allah perintahkan secara umum. Ingat nikmat-nikmatku. Dan Allah di sini tidak merinci nikmat apa saja. Namun Allah memerintahkan secara umum. Semua nikmat Allah, ingatlah. Udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum.
Ingatlah oleh kalian nikmat-nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Wa huwa yashmalu sa'iran ni'am allati sayadhkuru fi hadhihi surah ba'daha. Dan ini mencakup seluruh nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ini. Allah akan menyebutkan sebagiannya. Di dalam ayat-ayat setelahnya akan disebutkan sebagian nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada Bani Israel. Apa maksud mengingat nikmat Allah? Apakah sekedar ingat? Sekedar eling? Bagaimana maksud mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Wal muradu bi dzikriha bil qalbi i'tirafan wa bil lisani sanaan wa bil jawarihi bi isti'maliha fi ma yuhibbuhu wa yurdi. Ini maksud dengan mengingat nikmat-nikmat Allah adalah dengan mengakuinya dengan hatinya. Diakui dengan hatinya ini nikmat dari Allah. Bukan karena kepandaian saya, bukan karena kepintaran saya. Tidak, tetapi ini adalah nikmat dari Allah. Akui dengan hatinya. Wabil lisani sanaan, dan juga dengan memuji Allah dengan lisannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dia utarakan dengan lisannya. Hatinya mengakui, lisannya memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Wabil jawarihi biisti'maliha fima yuhibbuhu wa yurdi. Dan juga dengan anggota badan yang lain. Dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan yang lain. Bagaimana mengingat nikmat Allah dengan anggota badan? Yaitu dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk perkara-perkara yang Allah cintai dan perkara-perkara yang Allah ridhoi. Nah, tangannya dia gunakan untuk perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Kakinya dia langkahkan kepada perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi, dan seterusnya. Matanya dia gunakan untuk melihat perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Telinganya dan seterusnya. Dari anggota badan. Ini makna dari mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan mengakui dengan hatinya, mengucapkan dengan lisannya, yaitu dengan memuji Allah, kemudian dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi, yaitu dengan jawarihnya, dengan anggota badannya. Allah perintahkan ini kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang aku telah berikan kepada kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kepada Bani Israel untuk memenuhi janji mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada mereka, kalau mereka memenuhi janjinya, maka Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka. Maka Allah berfirman, wa aufu bi'ahdi, dan tunaikanlah janji kalian kepadaku. Apa janji tersebut nanti akan disebutkan dalam ayat. Wa huwa ma'ahidahu ilaihi minal imani bihi wa bi rusulihi wa iqamati syar'i. Apa janji yang harus mereka tunaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah wasiatkan kepada mereka. Allah telah ambil perjanjian dengan mereka, bahwasanya mereka akan beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul-Rasulnya, dan akan menegakkan syariat-syariatnya. Ini janji yang Allah Subhanahu wa ta'ala ambil dari mereka.
Itu agar mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Rasulnya, dan menegakkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ufi bi'ahdikum, maka niscaya aku akan menunaikan janjiku kepada kalian, jika kalian menunaikan janji kalian kepadaku. Wa huwal mujazatu ala dzalik, makna Allah menunaikan janjinya kepada Bani Israel, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan mujazah, balasan dari apa yang telah mereka lakukan dari amalan soleh, menunaikan janji mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal muradu bidzalik, yang dimaksud dengan janji mereka kepada Allah, ma dzakarahu Allah fi qaulih, yaitu apa yang Allah firmankan, apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa 'azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana law kaffiran 'ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar faman kaffara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Yang dimaksud dengan janji mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israil, dan sungguh kami telah mengambil janji-janji kepada Bani Israel. Wa ba'atsna minhum 12 naqiban, dan sungguh kami telah mengangkat dari mereka, dari Bani Israel, 12 orang naqibah, pemimpin. Wa qala Allah, dan Allah berfirman, inni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian. La in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah, jika kalian mendirikan salat dan jika kalian menunaikan zakat, wa amantum bi rusuli, dan jika kalian beriman kepada rasul-rasulku, wa azzartumuhum, dan kalian menolong mereka, membantu mereka, rasul-rasulku, wa aqradtumullaha qardan hasana, dan kalian memberikan pinjaman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pinjaman yang baik, maka la ukaffiranna ankum sayyi'atikum, maka niscaya aku akan hapus dosa-dosa kalian. Wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan sungguh aku akan masukkan kalian ke dalam jannah, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Faman kaffara ba'da dzalika minkum, dan barang siapa yang ingkar dari kalian setelah itu, ya, setelah ada perjanjian ini tetapi diingkari, faqad dhalla sawa'as sabil, maka dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ini janji yang Allah subhanahu wa ta'ala ambil dari Bani Israel, yaitu agar mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Rasulnya, dan menegakkan syariatnya, mendirikan salat, menunaikan zakat, nah, dan seterusnya. Jika mereka melakukan ini dan menunaikan janji ini, Allah berjanji, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum, sungguh aku akan hapus dosa-dosa kalian, dan aku akan masukkan kalian ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Maka Allah ingatkan
janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Tunaikanlah janji kalian kepadaku, maka niscaya aku akan menunaikan janjiku kepada kalian. Thumma amarahum bis-sababil hamil lahum 'alal wafa'i bi ahdi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka, kepada Bani Israel, untuk menjalani sebab-sebab yang bisa membawa mereka untuk menunaikan janji mereka kepada Allah. Wa huwa rahbatum minhu ta'ala. Apa sebab-sebabnya? Di antaranya adalah ar-rahbah minhu ta'ala. Memiliki rasa rahbah, takut, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khasyatuhu wahdah. Dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ini di antara sebab-sebab yang bisa membawa mereka untuk menunaikan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan wa iyaya farhabun. Dan hanya kepadakulah kalian hendaknya takut. Udah Isya. Di antara sebabnya adalah ar-rahbah wal khasyah. Takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna min man khasyiyahu aujabat lahu khasyatuhu imtithala amrihi wajtinaba nahyihi. Karena sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, maka rasa takutnya itu akan mengharuskan dia, akan membawa dia untuk menjalani perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, al-khasyah war-rahbah, rasa takut. Ar-rahbah juga rasa takut. Al-khasyah juga rasa takut. Al-khauf juga rasa takut, yang semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bedanya kalau al-khasyah itu rasa takut yang didasari dengan ilmu. Nah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang khasyah, yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Nah, beda orang yang takut tidak didasari dengan ilmu dengan orang yang takut yang dilandasi dengan ilmu. Sedangkan ar-rahbah juga rasa takut. Bedanya ar-rahbah itu rasa takut yang disertai dengan amalan. Nah, bukan sekedar rasa takut, tetapi disertai dengan amalan. Nah, menjauh dari perkara-perkara yang menyebabkan azab dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengerjakan perkara-perkara yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala ridha dan cinta kepadanya. Ini ar-rahbah. Maka kata Syekh, barang siapa yang takut kepada Allah, maka rasa takutnya itu akan membawa dia untuk menjalani perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hendaklah seseorang menanamkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut inilah yang akan membawa orang untuk menjalankan ibadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut kepada Allah akan menghalangi, mencegah seseorang dari berbuat dosa dan kemaksiatan. Sehingga perlu untuk kita senantiasa melakukan sebab-sebab yang menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian thumma amarahum bil amril khas.
Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel dengan perintah yang khusus. Apa perintah khusus tersebut? Alladzi la yatimmu imanuhum wa la yasihu illa bih. Yaitu perintah yang keimanan mereka tidak akan sempurna dan tidak akan sah kecuali dengan menjalani dan melaksanakan perintah khusus tersebut. Apa perintahnya? Faqal, Allah berfirman, wa aminu bima anzaltu. Dan berimanlah kalian terhadap apa yang aku turunkan, yaitu Al-Quran. Wa huwal Qur'anul ladzi anzalahu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada hambanya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kepada Bani Israel untuk mengimani Al-Quran. Yang mana keimanan mereka Bani Israel dengan diturunkannya Al-Quran, maka keimanan mereka Bani Israel tidak sah dan tidak sempurna kecuali dengan mengimani apa yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengimani Al-Quran. Fa'amarahum bil imani bih. Allah perintahkan mereka untuk mengimani Al-Quran. Wattiba'ihi, dan Allah perintahkan mereka untuk mengikuti Al-Quran. Wa yastalzimu dzalikal imana biman unzila alaih. Dan beriman kepada Al-Quran itu mengharuskan juga beriman kepada orang yang Al-Quran diturunkan kepadanya. Yaitu beriman kepada Al-Quran mengharuskan mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara da'iya li imanihim bih. Kemudian Allah menyebutkan faktor-faktor yang bisa mengajak agar mereka beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa faktornya? Allah sebutkan di antaranya faqal, Allah berfirman, musaddiqal lima ma'akum, yaitu Al-Quran yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum. Dan berimanlah kalian kepada Al-Quran yang Al-Quran tersebut membenarkan apa yang ada pada kalian. Ay muwafiqan lahu la mukhalifan wala munaqidun. Yaitu Al-Quran tersebut sesuai dengan apa yang ada pada kalian, sesuai dengan isi Taurat. La mukhalifan, tidak menyelisihi Taurat, wala munaqidun, dan tidak bertentangan dengan Taurat yang Allah turunkan kepada kalian. Fa idza kana muwafiqan lima ma'akum minal kutub, maka apabila Al-Quran itu sesuai, cocok dengan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada kalian, yaitu Taurat, ghairu mukhalifin laha, dan Al-Quran tidak menyelisihi kitab yang Allah turunkan kepada kalian, fala mani'a lakum minal imani bih, maka tidak ada yang bisa menghalangi kalian untuk mengimani Al-Quran. Karena Al-Quran tersebut membenarkan Taurat, kitab yang Allah turunkan kepada kalian. Maka tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak beriman kepada Al-Quran. Li'annahu ja'a bima ja'at bihil mursalun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Al-Quran turun kepadanya, itu datang dengan membawa ajaran yang dibawa oleh para rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa antum aula man amana bihi wa saddaqa bihi. Dan kalian itu lebih utama untuk beriman kepada Al-Quran
dan kepada orang yang Allah turunkan Al-Quran kepadanya, dan kalian lebih utama untuk membenarkannya, ya, likaunikum ahlul kutub wal ilm, karena kalian adalah ahlul kitab dan ahlul ilmi. Kalian adalah ahlul kitab, orang-orang yang mempelajari Alkitab, yaitu Taurat, dan kalian adalah orang-orang yang berilmu. Nah. Dan mereka mengetahui kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Mereka mengetahui kebenaran Nabi Muhammad SAW karena terdapat dalam kitab mereka. Akan tetapi, kesombongan, takabbur, dan juga hasad, yang membawa mereka kepada kesesatan. Tidak mau mengimani Rasulullah SAW dan apa yang Allah turunkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka menjadi orang-orang yang Allah murkai. Ya. Nah, al-maghdub alaihim, orang-orang yang Allah murkai karena mereka sesat di atas ilmu, ya. Sesat di atas pengetahuan. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Tabi'an fiddin rahimani wa rahimakumullah, karena sudah masuk waktu azan. Masuk waktu sholat isya. Kita selesaikan insyaallah ayat yang ke-41 ini, ya, masih sedikit lagi kita selesaikan ba'dal azan. Fadhal al-muadzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, wa aydan fa inna fi qawlihi musaddiqan lima ma'akum isyaratan ila annakum in lam tu'minu bih 'ada dzalika 'alaikum. Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, musaddiqan lima ma'akum, Al-Quran yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Dalam ayat ini isyaratan, terdapat isyarat bahwasannya kalian apabila tidak beriman dengan Al-Quran, maka keburukannya kembali kepada kalian sendiri. Bitakdzibi ma ma'akum, yaitu kalian sendiri yang mendustakan apa yang ada pada kalian. Berarti kalian mendustakan Taurat yang ada pada kalian. Ini jika kalian tidak beriman kepada Al-Quran. Jika kalian tidak beriman kepada Al-Quran, maka sama saja kalian tidak beriman kepada Taurat yang ada pada kalian. Kenapa? Karena Al-Quran membenarkan apa yang ada pada kalian. Musaddiqan lima ma'akum. Li'anna ma ja'a bihi huwa alladhi ja'a bihi Musa wa Isa wa ghairuhum minal anbiya. Karena apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah juga yang dibawa oleh Nabi Musa, oleh Nabi Isa, dan selain keduanya dari para nabi dan para rasul. Fatakdzibukum lahu takdzibun lima ma'akum. Maka jika kalian mendustakan Muhammad SAW, berarti kalian mendustakan apa yang ada pada kalian. Mendustakan Taurat dan mendustakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Wa aidan, dan juga fa inna fil kutubil lati bi aidikum sifat hadzal nabi alladzi jaa bi hadzal Qur'an wal bisyarati bi. Dan juga kitab-kitab yang ada di tangan-tangan kalian,
itu Taurat yang ada di tangan kalian, wahai Bani Israel, di dalamnya terdapat sifat-sifat Nabi ini. Yaitu di dalamnya terdapat sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa Al-Quran ini. Dan yang membawa berita gembira dengan Al-Quran ini. Di dalam kitab-kitab mereka disebutkan sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka ahlul kitab ketika tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kafir di atas ilmu, kafir di atas pengetahuan, ya, tahu, ya, karena mereka membaca Alkitab, membaca Taurat, dan di dalam Taurat disebutkan sifat-sifat Nabi ini, disebutkan sifat-sifat Muhammad SAW yang akan datang. Nah, sebagai Nabi terakhir, Rasul terakhir. Maka fa'illam tu'minu bih kadzabtum bi ba'di ma unzila ilaikum. Maka apabila kalian tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalian mendustakan sebagian apa yang diturunkan kepada kalian. Wa man kadzdzaba bi ba'di ma unzila ilaihi, dan barang siapa yang mendustakan sebagian yang diturunkan kepadanya, faqad kadzdzaba bi jami'i, maka dia telah mendustakan semuanya, seluruhnya. Maka jika kalian tidak beriman kepada Al-Quran, maka kalian telah mendustakan sebagian wahyu yang Allah turunkan kepada kalian. Dan orang yang mendustakan sebagian wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah mendustakan semuanya. Jika dia mendustakan satu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti artinya dia telah mendustakan semua kitab. Kama anna man kaffara bi rasul, sebagaimana orang yang ingkar kepada satu orang rasul, faqad kadzdzaba ar-rusula jami'ahum, maka dia telah mendustakan seluruh para rasul. Dan ini hukumnya kafir, keluar dari Islam. Mengkufuri satu rasul saja, itu artinya mengkufuri seluruh rasul, dan hukumnya ini adalah kafir. Walaupun dia beriman kepada semua nabi dan rasul, tetapi ingkar kepada Muhammad SAW, maka berarti dia kafir, keluar dari Islam, dan berarti dia ingkar kepada seluruh nabi dan rasul. Maka di antara makna beriman kepada rasul-rasul Allah adalah mengimani semua rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala secara umum, ya, baik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau yang Allah tidak sebutkan dalam Al-Quran, baik yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya atau yang tidak disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Kita imani secara umum semua Nabi dan Rasul yang Allah turunkan, kita imani. Dan kita imani secara rinci, ya, Nabi fulan, terus, ya, dari para Nabi dan para Rasul. Nah, sampai kepada Rasul yang terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita imani secara rinci, satu persatu. Kemudian, falamma amarahum bil imani bih, nahahum wa hadzarahum min diddihi wa huwal kufru bih. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Bani Israel untuk mengimani Al-Quran, wahyu yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah melarang mereka dan memperingatkan mereka Bani Israel dari sikap yang sebaliknya.
Allah peringatkan mereka dari sikap sebaliknya. Allah perintahkan mereka untuk beriman, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Berimanlah kalian dengan apa yang aku turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Ketika Allah memerintahkan mereka untuk beriman kepada Al-Quran, juga Allah melarang mereka dan memperingatkan mereka dari sikap sebaliknya, yaitu melarang mereka dari mengkufuri dan mengingkari Al-Quran. Faqal, maka Allah berfirman, wala takunu awwala kafirin bih. Maka jangan kalian menjadi orang yang pertama kali mengingkari Al-Quran. Jangan. Bir Rasuli wal Quran, yaitu jangan kalian menjadi orang yang pertama kali mengingkari Rasul Muhammad SAW dan Al-Quran yang Allah turunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa fi qawlihi awwala kafirin bi, dalam firman Allah Ta'ala, awwala kafirin bi, janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kafir mengingkari Al-Quran dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat awwala kafirin bi, yang pertama kali kafir dengannya, ablag, ini lebih mengena min qawlihi, daripada ucapan wala takfuru bihi, jangan kalian mengkufurinya, jangan kalian mengingkarinya. Ya. Ini juga peringatan, larangan. Tetapi kalimat wala takunu awwala kafirin bi, janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali mengingkari, pertama kali kafir ya, dengan Al-Quran dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih mengena, ya, lebih mengena daripada sekedar mengatakan jangan kalian mengingkarinya. Berimanlah kalian kepada Al-Quran yang membenarkan kalian dan jangan mengingkarinya. Kalimat janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kafir dengan Al-Quran, ini lebih mengena daripada sekedar mengatakan jangan kalian mengingkarinya. Kenapa? Li'annahum idza kanu awwala kafirin bi, karena mereka apabila mereka menjadi orang yang pertama kali mengingkari Al-Quran dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana fihi mubadaratuhum ilal kufri bihi, maka di dalam sikap ini ya, terdapat unsur mubadarah ya, bersegera untuk menjadi orang yang kafir dengan Al-Quran. Aksama yang bagi minhum, berkebalikan dengan yang semestinya mereka lakukan. Bani Israel yang semestinya mereka bersegera dalam kebaikan, ya, bersegera dalam iman dan seterusnya. Nah, tetapi ketika mereka menjadi orang yang pertama kali kafir, ini mengandung makna bahwasanya mereka bersegera dalam kekufuran. Bersegera dalam kekufuran. Dan ini berkebalikan dengan yang semestinya mereka lakukan. Yang semestinya bersegera dalam iman dan kebaikan. Wasara alaihim ismuhum wa ismu man iktada bihim man ba'dahum, sehingga jadilah mereka menanggung dosa mereka sendiri ya, dan juga menanggung dosa orang-orang yang setelah mereka. Nah, karena mereka menjadi apa? Menjadi pendahulu dalam hal kekufuran. Ya. Anak keturunannya ngikut. Nah, ngikut nenek moyangnya. Nenek moyangnya yang pertama kali kafir. Ya. Maka mereka menanggung dosa mereka, ingkar kepada Al-Quran dan ingkar kepada Rasulullah SAW, dan menanggung dosa orang-orang yang setelah mereka. Nah, yang orang-orang setelah mereka itu mengikuti mereka, ya, mengikuti pendahulunya. Kemudian summa zakaral mani'alahu minal iman, kemudian Allah menyebutkan perkara yang menghalangi mereka untuk beriman. Kenapa sih mereka enggak mau beriman?
Padahal telah disebutkan sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, di dalam Taurat. Dan juga padahal ya, Al-Qur'an itu sendiri membenarkan Taurat yang ada pada mereka, ya. Nah, maka Allah menyebutkan perkara yang menghalangi mereka dari beriman. Apa? Wa huwa ikhtiyarul ardil adna 'ala as-sa'adatil abadiyah. Yaitu karena mereka lebih memilih ya, barang yang rendah. Mereka lebih memilih barang yang rendah daripada kebahagiaan yang kekal selama-lamanya. Mereka lebih memilih barang yang sementara dan rendah ya, daripada kebahagiaan yang selama-lamanya. Mereka lebih memilih nilai-nilai dunia. Nah, baik itu harta, kedudukan, jabatan, dan seterusnya. Itu yang lebih mereka pilih daripada akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Faqal, maka Allah berfirman, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Maka janganlah kalian menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah, dengan harga yang rendah. Jangan ditukar ayat-ayatku dengan nilai-nilai dunia yang rendah. Wa huwa ma yahsulu lahu minal manasib wal ma'akil, yaitu kedudukan dan makanan yang ada pada mereka. Ini samanan qalila, harga yang rendah, nilai yang rendah ya, yang murah, yaitu apa? Kedudukan, jabatan, dan makanan-makanan dan seterusnya dari syahwat duniawiyah, dari syahwat-syahwat duniawi. Allati yatawahhamuna inqita'uha in amanu billahi wa rasulih. Yang mereka menduga bahwasanya kedudukan, jabatan, ya, makanan dan seterusnya dari kenikmatan-kenikmatan duniawi, mereka duga itu akan terputus, akan hilang apabila mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fastaruha bi ayatillah wastahabbuha wa atharuha. Maka mereka menukarnya, menukar hidayah, menukar ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, nah, dengan harga yang rendah, ya, dengan nilai-nilai duniawi yang rendah. Mereka mencintainya, mencintai kerendahan, ya, nilai-nilai yang rendah tersebut, barang-barang yang rendah tersebut. Wa atharuha, dan mereka lebih mengutamakan, lebih mendahulukan nilai-nilai dunia, ya, jabatan, kedudukan, dan seterusnya, makanan, harta dunia, dan yang lainnya, lebih mereka utamakan ya, daripada beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, karena mereka takut hilang kedudukannya, hilang jabatannya, hilang dunianya, ketika mereka beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka tetap dalam kekufuran, tidak mau beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau beriman kepada Al-Quran, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, karena takut kehilangan jabatan, kedudukan, ya, syahwat-syahwat duniawi, harta, makanan, dan yang lain. Takut kehilangan, ya, takut diturunkan, nah, ya, takut didemo, ya, atau yang semisalnya. Sehingga ya ikuti ajalah keinginan masyarakat, ya. Walaupun keinginan masyarakat bertentangan dengan agama Allah, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ya, ikuti. Kenapa? Kalau enggak ya nanti diturunkan, hilang jabatannya, ya, hilang gajinya, dan yang lainnya. Ini orang yang menukar hidayah, menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah, dengan harga yang murah, yang hina. Nah. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha ila dzikrullah au alimun au muta'allim.
Rasulullah SAW bersabda, dunia itu terlaknat. Dan apa yang ada di dalamnya terlaknat. Kecuali, ada yang dikecualikan. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah dan yang berkaitan dengan zikir. Au alimun, dan kecuali orang yang berilmu. Au muta'allimun, dan orang yang belajar ilmu. Nah, ini diantara yang dikecualikan dari apa yang ada di dunia yang terlaknat. Nah, semua terlaknat kecuali ini. Ini menunjukkan rendahnya nilai dunia di mata Allah Subhanahu, di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Rendahnya pandangan dunia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa iyaya fattakun. Wa iyaya ay la ghairi, dan hanya kepadaku lah, jangan kepada yang lainnya. Fattakun, hendaknya kalian bertakwa. Fa innakum idza taqaitumullaha wahdah. Sungguhnya kalian apabila bertakwa kepada Allah saja, takut kepada Allah saja. Au jabat lakum taqwa taqdimal imani bi ayatihi ala thamanil qalil. Maka ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala akan membawa kalian untuk mendahulukan beriman kepada ayat-ayat Allah daripada harga dan barang yang rendah tadi. Ini maknanya. Wa iyaya fattakun. Dan hanya kepadakulah kalian bertakwa. Karena kalau kalian bertakwa kepada Allah saja, maka rasa takwa tersebut akan membawa kalian untuk mengedepankan, mendahulukan untuk beriman kepada ayat-ayat Allah daripada harga yang qalil, yang rendah, yang sedikit tadi. Kama annakum idza ikhtartumus thamanal qalil fahuwa dalilun ala tarahhulit taqwa min qulubikum. Sebagaimana kalau kalian lebih memilih nilai yang rendah dari nilai-nilai duniawi, fahuwa dalilun ala tarahhulit taqwa min qulubikum. Ini dalil yang menunjukkan telah perginya ketakwaan dari hati-hati kalian. Orang yang lebih mendahulukan nilai-nilai dunia yang rendah. Nah, ini menunjukkan telah perginya ketakwaan dari dalam hatinya. Ya. Sehingga dia lebih mengutamakan syahwat, lebih mengutamakan syubhat. Nah, kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan duniawi saja. Nah, yang membawa dia meninggalkan perintah-perintah Allah ya, dan mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salamah wal afiyah. Selesai dari penjelasan ayat yang ke-40 dan 41 dari surat Al-Baqarah. Baik, ayat yang ke-42 dan 43 yang masih tersisa ini insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Nah, naktafi bihadzal miqdar. Kita cukupkan sampai di sini. Wal afwu ala taqsir, dan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.